Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah adik-adik, sebelum memulai materinya, kakak ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Judulnya adalah Daun Teratai dan Kangkung. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani di kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, Nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, Nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya, ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai Rp15.000 sehari. Memang pendapatan Nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tetapi mereka masih merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari, daripada harus mengemis di jalan. Nah adik-adik, kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari ya. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, apa sih arti dari simpati? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku simpati. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap simpatik terhadap sesama. Nah, adik-adik, kita akan mulai dengan pengertian simpati. Apa sih arti simpati? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati artinya adalah rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan perasaan kebersamaan secara sosial. Jadi, simpati ini adalah sebuah perasaan kita kepada orang lain. Tapi perasaan kita kepada orang lain kan masih umum ya. Jadi perasaan seperti apa yang dimaksud? Yaitu perasaan sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya. Nah, perasaan ini biasanya adalah suatu perasaan sedih, tapi tidak selalu ya. Seperti apa sih contohnya? Nah, kita akan membahas beberapa contoh tentang simpati. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Dengan mendengarkan curahan hati atau curhat dari teman kita sampai selesai, itu berarti kita sudah menunjukkan rasa simpati kita kepada teman. Dengan merasakan perasaannya, mungkin kita bisa membantu teman kita tersebut. Contoh berikutnya adalah memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, jika orang lain sedang kesusahan, maka kita seharusnya merasa sedih. Sedangkan jika orang lain sedang gembira, maka kita juga merasakan bahagia juga. Kemudian,
tidak menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Itu artinya, kita merasakan perasaan orang lain yang akan malas atau tidak mau melakukannya juga jika kita menyuruhnya. Kemudian contoh berikutnya adalah bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Nah, dengan bertanya seperti itu, berarti kita telah memberikan aksi nyata untuk membantunya. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, itu adalah beberapa contoh simpati. Tentu masih banyak yang lainnya ya. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya? Nah, adik-adik, selain kita akan mendapat pahala tentunya apabila kita bersikap simpati, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya ketika kita bersikap simpati. Di antaranya, yang pertama, disukai oleh orang-orang di sekitarmu. Nah, rasa simpati yang kamu tunjukkan dengan tulus akan menjadi penilaian yang baik di mata orang lain, sehingga orang dapat merasa nyaman dan senang jika berada di dekatmu. Kemudian hikmah berikutnya, menjauhkanmu dari sikap egois dan sombong. Orang-orang yang memiliki rasa simpati bisa merasakan dan memahami kesulitan yang dialami orang lain, sehingga dirinya sendiri akan enggan atau tidak mau melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaksukaan bagi orang lain. Nah, kemudian hikmah berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Rasa simpati yang kamu tunjukkan pada orang-orang di sekitarmu dengan tulus dapat menumbuhkan rasa cinta dan belas kasih pada sesama. Tentu hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis bagi kamu dan orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu, marilah kita selalu tunjukkan rasa simpati kita kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami perilaku simpatik dan menunjukkannya dalam perbuatan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.